Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Beredarnya iklan yang tidak ramah anak di tengah konten musik di platform YouTube Kids membuat sebagian besar orang tua merasa khawatir. Melihat hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan KPAI melakukan pemblokiran melalui pengelola platform. Beberapa waktu lalu beredar iklan tidak ramah anak yang terdapat dalam video musik untuk anak-anak di platform YouTube Kids. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya aduan serta keluhan yang datang dari orang tua di media sosial. Melihat hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan koordinasi dengan pengelola platform untuk memblokir konten iklan tersebut. Meski demikian, konten dan tayangan tidak ramah anak bisa saja ditemui di televisi, media sosial, dan platform digital lainnya yang mudah diakses dengan telepon genggam oleh anak-anak. Oleh karena itu, penyediaan sarana informasi dan edukasi yang berkualitas bagi anak-anak sangat penting untuk dilakukan. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana orang tua mewaspadai iklan yang tidak ramah anak, terutama saat ini anak-anak sangat mudah mengakses platform digital, kita akan berbincang bersama Margaret Aliatul Maimunah selaku Komisioner Subkomisi Pemenuhan Hak Anak KPAI. Selamat pagi Ibu Margaret. Selamat pagi Mbak. Baik, Ibu Margaret, kita baru saja kemudian masyarakat ini khawatir begitu ya diramaikan dengan adanya kemunculan iklan yang tidak ramah anak, bahkan di platform yang khusus untuk anak-anak, Bu. Bagaimana kemudian KPAI menanggapi hal ini? Tentu ini menjadi kondisi yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian dari kita semua ya. Saya kira memang bahwa anak-anak dalam beraktivitas gitu di dunia media sosial atau kaitannya dengan aktivitasnya di internet atau gawai itu tentu membutuhkan adanya pendampingan dari para orang tua. Dan kita terus melakukan ikhtiar bagaimana perlindungan anak di dalam aktivitasnya terkait dengan internet ataupun gawai. Dan ini tentu tidak hanya butuh kewaspadaan atau pendampingan dari orang tua saja, tetapi tentu dari pihak pemerintah. Tentu ini menjadi semacam kayak pengingat kita, ternyata kita masih perlu meningkatkan kewaspadaan lagi nih, terutama terhadap para penyedia platform atau di inian YouTube-nya ataupun di yang membuat konten-konten untuk didorong supaya bisa membuat konten yang itu memberikan edukasi positif kepada anak-anak. Saya kira itu. Kemudian saat kemarin ramai begitu ya muncul dan dikhawatirkan oleh orang tua, adakah laporan begitu yang masuk kepada KPAI untuk juga memfasilitasi hal tersebut, kemudian ada upaya yang dilakukan juga bersama KPAI tertentu dengan pihak-pihak terkait begitu seperti Kominfo, Bu? Kemarin banyak banget laporan dari masyarakat ya Mbak, secara langsung kepada kita komisioner juga melalui mekanisme pelaporan atau pengaduan di KPAI juga ada, sehingga kemudian kita langsung melakukan tindakan yang seperti pada umumnya ketika kita mendapatkan laporan adanya konten-konten negatif di media sosial, kita langsung berkomunikasi dengan Kominfo terkait dengan aduan ini dan meminta agar Kominfo sebagai lembaga pemerintah yang memang punya kewenangan kaitannya dengan men-take down konten-konten ini, kita minta bantuan kepada Kominfo untuk melakukan itu. Dan tentu sebenarnya selain itu kita juga meminta kepada biasanya kalau di media sosial kita minta ke media platform misalnya kayak seperti itu. Jadi Kominfo sebagai yang punya kewenangan lah yang kemudian bisa kita mintain bantuan kaitannya dengan ini, dan itu langsung. Kita tidak menunggu apakah hari ini laporan kemudian besok kita eksekusi, tidak, tapi langsung begitu ada laporan kita langsung lakukan eksekusi dengan Kominfo. Kemudian meski sudah berhasil diblokir, akhirnya ini menjadi pelajaran ya Bu Margaret bahwa jangan sampai nanti ke depannya kembali muncul begitu iklan-iklan yang tidak ramah anak. Bahkan kemarin yang cukup mengejutkan adalah di platform yang memang khusus untuk anak-anak. Nah, untuk menanggulangi hal ini dan supaya tidak kembali terjadi, apa saja kemudian koordinasi, kemudian ataukah akan ke depannya dibentuk program begitu untuk juga mengawasi konten-konten yang sebaiknya baik untuk anak?
Sebenarnya sih kalau upaya untuk pengawasan terhadap konten-konten negatif ya, termasuk iklan dalam hal ini, itu memang sudah menjadi fokus dari KPAI yang selama ini sudah memang bekerjasama dengan Kominfo kaitannya dengan upaya-upaya take down konten-konten negatif. Dan sebenarnya selain dengan Kominfo sendiri, kita juga biasanya melakukan koordinasi dengan para penyedia platform, di mana kita selalu menekankan kepada mereka supaya mereka itu juga punya komitmen yang sama nih terkait dengan upaya perlindungan anak di dalam ranah daring gitu istilahnya. Jadi kita terus-menerus mengingatkan bahwa mereka itu nggak bisa kalau hanya sekedar tidak ikut serta di dalam bagaimana konten-konten ini bisa menjauhkan anak-anak dari konten-konten yang negatif, misalnya karena perbuatan pornografi, misalnya mengandung kekerasan, atau mengandung perilaku-perilaku sosial menyimpang, termasuk perilaku-perilaku yang itu dapat mendorong anak untuk berbuat negatif, berperilaku negatif, tentu itu menjadi perhatian kita. Dan ini saya kira nggak berarti kemudian kita hari ini nemu iklan yang tidak ramah anak karena mengandung muatan konten negatif, kemudian kita berhenti di sini. Berarti sudah selesai, bukan, tetapi ini menjadi terus pengingat kita untuk selalu mewaspadai konten-konten yang tidak ramah anak, baik itu berupa iklan ataupun hal lainnya. Jadi tentu kita akan melakukan upaya-upaya supaya kembali menguatkan kepada para penyedia platform, para pembuat konten, supaya konten itu didorong yang dibuat adalah konten-konten yang justru dapat memberikan pengaruh positif terhadap tumbuh kembang anak. Baik. Gitu, Mbak. Ini harus ada sinergi begitu ya, tanggung jawab dari bersama, selain tadi penyedia platform, kemudian juga konten kreator, dan juga tentunya pengawasan dari pihak-pihak seperti Kominfo, dan juga ini dibantu KPAI. Nah sebenarnya ada nggak sih Bu dorongan untuk menekan regulasi yang tegas begitu? Apalagi ini kan kita lihat mungkin tidak hanya di platform media sosial, tapi banyak sekali iklan-iklan yang mungkin tidak ramah anak, tapi bisa memaparkan hal-hal tidak baik begitu kepada anak. Nah, apakah sebenarnya sudah ada regulasinya, undang-undangnya, atau sebenarnya sudah sejak lama didorong untuk sebaiknya begitu ya Indonesia memiliki undang-undang atau regulasi yang tegas terkait hal ini? Ya, memang kalau misalkan bicara soal regulasi mengatur yang tegas gitu ya, saya kira mungkin belum nih untuk regulasi. Meskipun kita punya menggunakan undang-undang pornografi untuk yang itu bermuatan konten pornografi. Tetapi kalau yang bermuatan perilaku sosial menyimpang seperti iklan kemarin, itu memang kita belum punya ketegasan nih terkait dengan regulasi yang mengatur itu gitu. Termasuk juga kalau bicara aktivitas anak di dunia daring gitu ya, misalkan regulasi-regulasi yang langsung khusus mengatur terkait dengan beberapa kejahatan cyber yang bisa mengancam atau rentan terhadap anak, itu juga belum cukup diatur, Mbak. Jadi memang kita secara regulasi pun juga masih perlu melakukan upaya-upaya supaya regulasi kita itu bisa lebih efektif dalam upaya perlindungan anak di ranah daring. Baik, berarti belum ada ya Bu ya regulasi yang jelas untuk melindungi anak-anak dari paparan iklan ataupun konten-konten tertentu, ini khususnya di media daring begitu ya Bu ya? Ya. Nah, kalau kita melihat tidak ada regulasi, kemudian harusnya ada pengawasan, dan juga saat ini KPAI juga terus melakukan memberi bantuan begitu ya terhadap adanya pelaporan-pelaporan. Nah, sejauh ini ada nggak sih Bu, selain tadi sinergi juga bersama-sama dengan pemilik platform, kemudian juga konten kreator, adakah kemudian kriteria tertentu ketika memang apalagi di platform tertentu untuk anak-anak begitu ya yang harus dipenuhi ketika sebelum iklan ataupun sebuah konten itu muncul, Bu? Kalau selama ini kan memang KPAI juga tidak menjadi bagian yang katakanlah melakukan sensor atau ini ya Mbak ya, untuk melihat terlebih dahulu nih sebelum ditayangkan, sehingga kita tidak bisa melakukan sensor dulu nih apakah ini termasuk iklan yang sudah ramah anak, yang tidak mengandung berbagai konten negatif yang dapat berbahaya terhadap tumbuh kembang anak, kan kita tidak terlibat. Tetapi kita sih seringkali terus mengingatkan bahwa perspektif perlindungan anak itu sangat dipentingkan di dalam berbagai ranah, termasuk di dunia daring gitu ya. Penting sekali untuk memasukkan atau memperhatikan bagaimana perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang perlindungan anak gitu. Itu yang kemudian kita selalu ingatkan. Baik, bahwa ini yang, konten ya, itu tidak boleh bermuatan konten negatif, seperti yang tadi saya bilang, dikatakan konten negatif karena dia
bermuatan pornografi, mengandung kekerasan misalnya, mengandung perilaku sosial menyimpang, termasuk mengandung perilaku negatif, itu harusnya dijauhkan dari anak-anak seperti itu. Baik, ini yang sama-sama kita harapkan kemudian regulasinya nanti akan semakin tegas begitu ya Bu. Akhirnya pemenuhan hak-hak anak ini nantinya juga akan baik begitu. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana kemudian pemenuhan hak-hak anak, apalagi ini kita diterjang juga oleh krisis pandemi COVID-19. Tapi kita harus jeda sejenak Ibu Margaret. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang pemenuhan hak anak di masa pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.